Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Husnamulyadi dari Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu struktur data yang sangat penting dan sering digunakan dalam pemrograman, yaitu queue atau antrian. Kita akan mempelajari definisi, karakteristik, kegunaan, serta contoh implementasinya menggunakan Python. Jadi, queue adalah struktur data abstrak yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Artinya, elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Bayangkan seperti antrian di kasir. Siapa yang datang lebih dahulu, maka akan dilayani lebih dahulu. Queue memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu FIFO. Elemen masuk dari rear atau bagian belakang, kemudian keluar dari front atau bagian depan. Operasi dasarnya seperti NQ itu untuk menambah elemen, DQ untuk menghapus elemen, pick untuk melihat elemen depan, kemudian is empty, cek apakah kosong, is full, cek apakah penuh, jika ukurannya itu tetap. Q yang baik itu dapat melakukan operasi yang cepat dengan struktur yang tepat. Ada beberapa tipe queue untuk situasi berbeda. Yang pertama itu ada circular queue, yaitu queue menggunakan array secara melingkar untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Contohnya itu seperti antrian di taman liburan yang berputar. Kemudian ada priority queue. Elemen dengan prioritas lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu meskipun datangnya belakangan. Contohnya seperti pasien gawat darurat yang didahulukan di rumah sakit. Kemudian ada DQ atau double NQ. Itu bisa menambah atau menghapus kedua ujung depan atau belakang sehingga lebih fleksibel. Contohnya itu seperti antrian yang bisa disisipkan atau diambil dari depan atau belakang. Queue ini memiliki keterbatasan seperti dapat overflow atau underflow jika menggunakan array statis. Jadi kita perlu hati-hati dengan ukuran dan kondisi kosong atau penuhnya. Queue digunakan dalam banyak skenario yang memerlukan urutan eksekusi berdasarkan waktu kedatangan. Contohnya itu seperti manajemen proses, yaitu antrian proses di CPU. Kemudian pengolahan data, antriannya itu dicek di printer atau buffer jaringan. Kemudian ada algoritma, digunakan dalam BFS pada graph. Kemudian ada aplikasi modern, message queue seperti RabbitMQ untuk tugas asinkronus. Sekarang, kita akan melihat contohnya menggunakan Python. Sekarang kita akan lihat contoh implementasi queue menggunakan Python dengan modul DQ dari collection. Modul ini sangat efisien karena NQ dan DQ hanya O1. Kita buat queue kosong, kemudian tambahkan elemen, lalu keluarkan elemen depan. Pastikan bahwa elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Berikut merupakan contoh output dari codingan tadi. Dari hasil output ini, terlihat jelas prinsip FIFO-nya. Jadi, yang awalnya itu masuk 10, kemudian yang pertama keluar juga 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Q adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, kemudian memiliki dasar operasi seperti NQ, DQ, pick, is empty, digunakan untuk mengelola urutan eksekusi yang adil dan dapat diimplementasikan dengan array, linked list, atau menggunakan DQ di Python. Jadi Q ini sangat berguna dalam sistem operasi, jaringan, algoritma graf, dan banyak aplikasi lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.